Cerita dimulai pada era penjajahan Jepang di semenanjung Korea pada tahun 1945. Pada masa pergolakan itu, organisasi militer dari Jepang secara kejam menggunakan manusia sebagai subjek penelitian dalam upaya menciptakan terobosan baru di dunia medis. Ketika Jepang mengalami krisis karena serangan dari Amerika Serikat pada tanggal 9 Maret 1945, pemerintah Jepang menarik segala bentuk penelitian yang ada di Korea dan membakar fasilitas penelitian mereka hingga tak tersisa. Namun, Letnan Kato, tentara sekaligus peneliti eksperimen tersebut, tidak mematuhi aturan. Dia membawa serum hasil penelitian yang tersisa untuk diuji lebih lanjut secara diam-diam. Waktu berlalu, memasuki musim semi, detektif cantik bernama Cheok dan ayahnya tiba di kota Gyeongsong, cikal bakal kota Seoul pada era modern. Mereka tengah mencari keberadaan seseorang dan sumber informasi mengatakan bahwa mereka harus menemui Taesang, pemilik pegadaian harta yang sangat kaya dan punya koneksi dengan orang-orang penting. Julukannya adalah sumber informasi utama kota Gyeongsong. Taesang adalah penduduk Joseon, sebutan dari penjajah Jepang untuk warga asli Korea. Dia tidak memihak pada bangsanya sendiri, begitu juga dengan para penjajah. Baginya yang terpenting adalah hidup makmur dengan harta yang melimpah, tak peduli bagaimana dan siapa yang akan menguasai negaranya. Suatu hari, Taesang menjual porselen mewah pada Nyonya Maeda, wanita Jepang yang cukup berkuasa, dan dia melakukan beberapa pertemuan dengannya. Sayangnya, suami dari wanita tersebut berpikir bahwa Taesang adalah selingkuhan istrinya. Dia adalah pemimpin biro kepolisian Jepang yang dikenal sebagai Komisaris Ishikawa. Taesang tidak berdaya saat ditangkap olehnya dan diinterogasi atas dugaan perselingkuhan. Tampaknya, Ishikawa tidak begitu peduli pada istrinya. Dia bahkan menawarkan kesepakatan lain pada Taesang sebagai imbalan untuk membebaskannya. Ishikawa punya wanita simpanan yang sangat dia cintai dan sedang hamil, tapi sudah beberapa hari dinyatakan menghilang. Jika Taesang bisa menemukannya, Ishikawa berjanji akan membebaskannya dan tidak mengganggu bisnisnya lagi. Tapi jika dia gagal, semua harta kekayaan miliknya akan disita. Taesang tidak bisa melawan pemerintah Jepang, dan dia hanya punya waktu kurang lebih 1 bulan sampai bunga sakura berguguran untuk menjalankan perintahnya. Taesang segera menyusun rencana bersama orang-orang kepercayaannya untuk mencari wanita simpanan Ishikawa. Di saat yang sama, Cheok diam-diam menyelidiki Taesang dan terus mengikutinya. Sampai akhirnya Taesang menyadari keberadaannya dan mereka bertarung dengan sengit. Rambut Cheok terurai saat dia mendapat pukulan keras dari Taesang yang kemudian terpesona saat melihat kecantikannya. Setelah apa yang terjadi, Cheok mengungkapkan niat sebenarnya pada Taesang, berkata bahwa dia membutuhkan bantuannya untuk mencari seniman asal Jepang bernama Sachimoto. Taesang menjelaskan bahwa seniman tidak ada dalam jangkauannya karena dia hanya menjual informasi para pejabat dan orang-orang penting. Ketika Cheok menjelaskan bahwa dia sedang mencari ibunya yang hilang 10 tahun lalu, Taesang berspekulasi bahwa ibu Cheok berselingkuh dengan seniman yang dia cari. Cheok yang marah menamparnya. Namun, alih-alih meminta maaf kepada Cheok, Taesang justru menggodanya, berkata bahwa dia memiliki mata yang sangat indah. Setelah berpisah dengan Cheok, Taesang bertemu dengan temannya, pejuang kemerdekaan Joseon. Namun, hubungan Taesang dengan temannya itu tidak berjalan dengan baik karena perbedaan pendapat yang mereka miliki. Sepulangnya ke pegadaian, Taesang mendapat kabar dari bawahannya bahwa dia menemukan detektif yang bisa diandalkan untuk mencari orang hilang. Tampaknya detektif yang dia maksud adalah Cheok dan ayahnya, Pak Jung-won. Karena situasi mendesak mereka untuk saling membantu, kedua belah pihak memutuskan untuk bekerja sama. Taesang akan mencari seniman Jepang Sachimoto yang mungkin mengetahui keberadaan ibu Cheok dengan memanfaatkan jaringan koneksinya. Sementara itu, Cheok dan ayahnya akan mencari wanita simpanan Ishikawa. Di sisi lain, Letnan Kato yang sebelumnya membawa serum hasil penelitian melanjutkan eksperimennya di kota Gyeongsong secara rahasia. Tampaknya wanita Joseon simpanan Ishikawa, Myongja, ditahan di penjara bawah tanah bersama para subjek penelitian.
Dua tahanan terpilih dibiarkan mengonsumsi cairan khusus yang mengandung semacam mikroorganisme. Kemudian salah satu di antara mereka menerima suntikan serum bernama antraks milik Letnan Kato. Dalam kasusnya, subjek yang tidak menerima antraks hanya mengalami gejala agresif, sementara subjek lain yang menerima antraks bermutasi menjadi monster mengerikan dengan tentakel di punggungnya. Seniman Jepang Sachimoto bekerja di bawah perintah Letnan Kato untuk melukis anatomi dan transformasi yang dialami para tahanan saat dijadikan subjek penelitian. Dia terpaksa menerima tugas ini karena membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Tidak mudah bagi Sachimoto untuk menjalankan tugasnya. Dia harus mengesampingkan sisi kemanusiaannya, mengabaikan para tahanan, dan melukis setiap keadaan serta perubahan yang dialami oleh mereka di tengah siksaan yang sangat mengerikan. Hatinya semakin hancur ketika salah satu tahanan yang dia kenal berubah menjadi monster, tapi dia hanya bisa mengamati dan melukisnya. Cheok menyelinap ke rumah istri Ishikawa, Nyonya Maeda, dan menyelidiki orang-orang yang berkaitan dengannya. Cheok beranggapan bahwa Nyonya Maeda mungkin punya niat untuk menyingkirkan Myongja yang menjadi wanita simpanan suaminya. Kemudian, Pak Jung-hoon mengetahui bahwa Nyonya Maeda pernah mengundang Myongja ke rumahnya, lalu mengirimnya ke rumah sakit Ongsong. Taesang yang mengetahui ini mulai bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi di antara Myongja dan Nyonya Maeda. Namun misinya untuk membawa Myongja kepada Ishikawa tidak berubah. Masalahnya adalah rumah sakit Ongsong hanya menerima para pejabat penting yang berkaitan dengan pemerintah Jepang. Agar bisa masuk ke rumah sakit itu, Taesang menyusun rencana penyamaran dengan sangat hati-hati. Dia sempat tersipu malu melihat betapa cantiknya Cheok mengenakan pakaian mewah saat menyamar, dan dia secara tidak sadar selalu menaruh perhatian kepadanya. Setelah berhasil masuk ke rumah sakit, Taesang dan salah satu anak buahnya membuat keributan untuk mengalihkan perhatian, sementara Cheok masuk ke ruangan arsip untuk melacak keberadaan Myongja. Di tengah pencarian itu, Cheok bertemu dengan anggota pejuang kemerdekaan Juson yang sedang menyamar sebagai petugas kebersihan. Seluruh tim bertemu di gudang untuk menyusun rencana berikutnya. Berdasarkan keterangan dari petugas kebersihan, terdapat bangsal militer Jepang di belakang gedung rumah sakit yang terlihat sangat mencurigakan. Beberapa tahanan Juson yang pernah dikirim ke sana tidak pernah kembali. Cheok berpikir bahwa Myongja ada di sana, dan karena itu dia memutuskan untuk menginap di rumah sakit untuk penyelidikan lebih lanjut. Taesang berpikir rencana ini terlalu beresiko. Dia khawatir akan terjadi sesuatu kepada Cheok tapi tidak bisa mengungkapkannya. Cheok meminta Taesang untuk pulang dan melakukan tugasnya menyelidiki seniman Jepang yang dia cari, sementara dia akan tetap tinggal bersama ayahnya. Alarm peringatan tiba-tiba berbunyi ketika Taesang dan Cheok berpisah. Orang-orang yang ada di rumah sakit diminta untuk segera pergi. Ternyata bangsal militer mencurigakan yang dimaksud Cheok adalah laboratorium penelitian Letnan Kato. Monster yang terus bermutasi di tempat itu semakin sulit dikendalikan, dan kekacauan yang terjadi di sana mengharuskan rumah sakit Ongsong ditutup demi menjaga kerahasiaan. Dengan gas nitrogen, para tentara bisa melumpuhkan monster tersebut. Meski begitu, mereka masih kesulitan untuk mengendalikannya, dan beberapa tentara menjadi korban saat berusaha memindahkannya ke ruang bawah tanah. Taesang yang gelisah terus memikirkan Cheok. Sampai akhirnya Ibu Nawol, salah satu orang kepercayaannya, menjelaskan bahwa dia bersikap seperti itu karena cinta. Taesang membantahnya, tapi hati kecilnya berkata bahwa dia memang menyukai gadis itu. Keesokan harinya, rumah sakit Ongsong ditutup dengan penjagaan ketat dari militer Jepang. Mereka yang di luar tidak bisa masuk dan mereka yang di dalam tidak bisa keluar. Salah satu perawat yang berhasil kabur dari rumah sakit datang menemui Taesang. Dia menyerahkan catatan yang menjelaskan bahwa Myongja telah ditemukan. Perawat tersebut adalah pejuang kemerdekaan. Dia sudah lama melakukan penyamaran tapi tidak menemukan petunjuk apapun. Rekannya yang menyamar sebagai petugas kebersihan yang saat ini bekerja sama dengan Cheok memberikan catatan ini.
dan dia meminta Taesang untuk menyelamatkan mereka yang terjebak di rumah sakit. Taesang mengunjungi Nyonya Maeda di rumahnya untuk memastikan keberadaan Myongja di rumah sakit Ongsong. Nyonya Maeda tampaknya tahu apa yang terjadi, tapi dia menasihati Taesang untuk tidak terlibat dan menyarankannya mencari cara lain untuk mengatasi ancaman dari suaminya. Sementara itu, Cheok dan timnya menemukan rekan baru bernama Yongguan. Dia adalah pemuda Juson yang direkrut tentara Jepang saat berkuliah untuk berperang. Namun, setelah terluka dan hilang kontak dengan keluarganya, dia dikirim ke bangsal militer Ongsong. Sekarang, dia menjadi pasukan karantina yang bertugas mengawasi laboratorium eksperimen manusia. Yongguan selalu dikucilkan dan ditindas oleh tentara Jepang, dan Cheok menemukannya saat dia hendak mengakhiri hidupnya sendiri. Cheok menegaskan kepadanya bahwa dia tidak boleh mati sia-sia, setidaknya demi bangsa dan negaranya sendiri. Yongguan mengungkapkan bahwa dia bertemu Myongja di penjara bawah tanah yang pernah memintanya memberitahu Komisaris Ishikawa tentang apa yang terjadi kepadanya. Namun, Yongguan tidak bisa berbuat apa-apa karena dia juga tidak berdaya. Setelah memberikan beberapa informasi mengenai rumah sakit Ongsong kepada Cheok, Yongguan kembali bertugas bersama tentara lainnya. Di tempat lain, pemilik kedai yang dekat dengan Taesang menemukan seniman Sachimoto. Dia segera melaporkannya kepada Taesang dan menyusun pertemuan makan malam dengan seniman tersebut. Namun, ketika Taesang hendak menemuinya, dia terlibat masalah dengan sekelompok samurai Jepang yang ingin merebut harta kekayaannya. Taesang kewalahan menghadapi mereka dan polisi Jepang menutup mata terhadap masalah ini. Dan akibatnya dia gagal bertemu dengan Sachimoto. Melihat bagaimana orang-orang Jepang selalu mengusiknya, Taesang mulai berpikir bahwa kedamaian hanya bisa diperoleh dengan kemerdekaan. Taesang tidak peduli kepada Myongja, tetapi harta kekayaan yang telah dia kumpulkan dengan susah payah menjadi taruhannya. Dia tidak punya pilihan selain menerobos masuk ke rumah sakit Ongsong untuk menyelamatkan wanita itu dan melepaskan diri dari belenggu Komisaris Ishikawa. Pada malam itu, seniman Sachimoto menemui Taesang di pegadaian sesaat sebelum dia pergi melancarkan aksinya. Sachimoto mendengar rencana Taesang yang ingin membebaskan tahanan dari rumah sakit Ongsong, jadi dia mengungkapkan niatnya untuk membantu. Teman pejuangnya Juntek yang ada di sana menawarkan dirinya untuk membantu karena dua kenalannya juga ditahan di rumah sakit tersebut. Taesang setuju dengan syarat mereka harus bergerak sendiri dan tidak menghalangi rencananya. Setelah berdiskusi, Taesang menyamar menjadi penarik beca yang akan mengantar Sachimoto ke rumah sakit Ongsong, sementara Juntek bersembunyi di dalam bagasi. Mengingat Sachimoto bekerja untuk orang-orang yang ada di balik rumah sakit Ongsong, para penjaga tidak curiga kepadanya dan mereka bisa masuk dengan selamat. Sementara itu, setelah menyusuri saluran udara, Cheok menemukan anak-anak terkurung di sebuah fasilitas penelitian. Keadaan ini tidak ada di dalam rencananya, tapi dia tidak bisa mengabaikan anak-anak itu dan segera menyelamatkannya. Cheok menuntun anak-anak melewati saluran udara, tapi sesampainya di atap, dia dan ayahnya harus melawan tentara Jepang yang kebetulan berkumpul di tempat itu untuk bersantai. Beruntung, Taesang datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Cheok sesaat sebelum dia ditembak. Bersamaan dengan itu, salah satu bawahan Taesang berhasil menyalakan kembang api dari sisi timur rumah sakit yang menjadi tanda bahwa misi penyelamatan telah dimulai. Direktur rumah sakit Ichiro yang memfasilitasi penelitian Letnan Kato meminta agar monster yang ada di sana bisa patuh kepadanya. Taesang kecewa kepada Cheok yang bertindak di luar misi dan malah menyelamatkan anak-anak alih-alih Myongja. Semua orang berkumpul di gudang, tetapi Taesang tidak langsung mengenalkan Sachimoto kepada Cheok. Dia juga menolak menyelamatkan anak-anak karena prioritasnya adalah Myongja. Namun, pada akhirnya dia berubah pikiran dan menyusun rencana penyelamatan lain. Sachimoto membawa semua orang ke ruang kerjanya yang dipenuhi gambar monster. Di saat itulah Taesang mengenalkan Sachimoto kepada Cheok yang kemudian bertanya apakah dia mengenal ibunya. Sachimoto punya kebiasaan melukis wajah orang-orang yang pernah dia temui di waktu senggang. Dan karena itu, Cheok tidak sengaja mendapatkan lukisan ibunya saat melakukan penyelidikan ke berbagai tempat.
Sachimoto mengaku bahwa dia pernah bertemu Ibu Cheok dan menggambar wajahnya, tapi dia tidak tahu di mana keberadaannya sekarang. Taesang sedikit memahami perasaan Cheok karena dia pernah kehilangan ibunya saat masih kecil. Melalui perasaan itu, Taesang membulatkan tekadnya untuk membantu anak-anak melarikan diri dari rumah sakit agar bisa bertemu lagi dengan keluarga mereka. Taesang meminta salah satu remaja menyamar jadi penarik beca, sementara anak-anak yang lain bersembunyi di bagasi. Setelah mengikuti instruksi dari Taesang, anak-anak itu berhasil melarikan diri ketika penjaga lengah karena kedatangan tamu penting di rumah sakit. Setelah misi penyelamatan itu, Sachimoto pamit dan mendoakan yang terbaik untuk semua orang. Pejuang yang menyamar sebagai petugas kebersihan juga kembali melakukan pekerjaannya agar tidak dicurigai. Dia memohon kepada Taesang dan yang lain untuk menemukan keberadaan adiknya jika mereka pergi ke penjara bawah tanah. Taesang sudah memenuhi janjinya menemukan Sachimoto dan dia meminta Cheok untuk pulang karena sudah menyelesaikan misinya menemukan Myongja. Namun, Cheok menolak untuk pergi karena dia sudah berjanji akan menyelamatkan wanita itu. Keempat orang yang tersisa menyelinap ke saluran udara yang ada di atap. Di sisi lain, ternyata tamu penting yang sebelumnya datang ke rumah sakit Ongsong adalah Nyonya Maeda. Dia adalah donatur terbesar rumah sakit tersebut, yang menjadi alasan kenapa penelitian Letnan Kato bisa tetap berjalan. Meski begitu, dia belum mengetahui informasi mengenai monster yang diciptakan di rumah sakit tersebut. Dia hanya datang meminta direktur rumah sakit Ichiro mengamankan Myongja sampai bayi yang ada di dalam kandungannya terlahir. Nyonya Maeda sengaja menjebloskan Myongja ke penjara bawah tanah karena keberadaan bayi dalam kandungannya dapat merusak citra keluarganya. Keluarga Nyonya Maeda sangat berpengaruh untuk pemerintah Jepang, dan ini menjadi alasan kenapa dia bisa sangat berkuasa. Tentara yang menyadari keberadaan kelompok Taesang mulai berpencar untuk menangkap mereka. Terjadi kejar-kejaran yang sangat menegangkan dan aksi baku tembak yang tak terelakkan. Di tengah ketegangan itu, Juntaek memisahkan diri untuk menyelamatkan teman-temannya. Cheok dan ayahnya bisa bertahan, sementara Taesang terluka cukup parah. Cheok yang menyadari ini segera mengobati Taesang dengan penuh perhatian. Bersamaan dengan itu, monster yang ada di bawah tanah tampaknya semakin cerdas. Dia bisa mengoperasikan lift dan membuat kekacauan yang merenggut puluhan nyawa tentara Jepang saat berusaha melarikan diri dari penangkarannya. Cheok berpisah dengan ayahnya dan dia harus melanjutkan pencarian dengan Taesang yang masih terluka. Di saat itulah mereka bertemu dengan monster yang mulai menampakkan dirinya. Juntaek sebagai pejuang kemerdekaan punya rencana untuk menghancurkan fasilitas militer Jepang bersama rekan-rekannya, dan mereka sudah mengumpulkan sejumlah dinamit. Namun, aksi mereka dibatalkan karena salah satu pejuang yang menyimpan dinamit tersebut tertangkap dan ditahan di penjara bawah tanah rumah sakit Ongsong. Oleh karena itu, Juntaek mempertaruhkan nyawanya untuk menemui rekan seperjuangannya. Namun, setelah bertemu dengan teman-temannya, Juntaek lebih tertarik mengetahui lokasi dinamit yang disembunyikan agar dia bisa menyelesaikan misinya demi kemerdekaan. Sayangnya, Juntaek juga akhirnya tertangkap oleh tentara Jepang. Di sisi lain, Taesang dan Cheok yang berhadapan dengan monster bertahan sekuat tenaga. Monster itu sangat sulit dikalahkan dan senapan tidak mempan untuk melawannya. Satu-satunya pilihan yang dimiliki Taesang dan Cheok adalah melarikan diri dan bersembunyi. Pak Jungwon yang menyadari kekacauan ini berusaha menyerang monster itu dengan api yang ternyata menjadi salah satu kelemahannya. Sebagian tentara dikerahkan untuk mengatasi serangan monster dan sisanya memburu para penyusup. Sementara Pak Jungwon bersembunyi di saluran udara, Taesang dan Cheok tertangkap tentara Jepang. Letnan Kato membawa Cheok ke ruangannya setelah melihat tatapannya yang tidak biasa dan terasa familiar. Sementara itu, salah satu tentara Jepang mencoba membuat kesepakatan dengan Taesang. Dia sudah tidak punya keluarga di Jepang dan ingin memulai kehidupan baru di Korea. Karena itu, dia meminta sejumlah harta kekayaan Taesang sebagai imbalan untuk melepaskannya. Taesang setuju dengan syarat Myongja dan Cheok juga harus dibebaskan. Melalui kesepakatan ini, Taesang menyusun rencana pelarian baru. Pertama, Taesang meminta tentara Jepang itu menghubungi Ibu Nawol di Pegadaian untuk menyiapkan beberapa hal. Kedua, dia ingin para penjaga di penjara disingkirkan.
Ketiga, dia meminta lokasi di mana Myongja dan Cheok ditahan. Dalam rencananya, Taesang melepaskan dirinya terlebih dahulu meninggalkan tahanan lain untuk membawa Cheok dan Myongja. Dia menyerahkan kunci penjara pada temannya Juntaek selaku pejuang kemerdekaan dan memintanya untuk menunggu sampai dia kembali. Di sisi lain, Cheok mengungkapkan alasan kenapa dia menyusup ke rumah sakit Ongsong dan misi pencarian ibunya pada Letnan Kato. Tatapan Cheok yang tajam terasa tidak asing bagi Letnan Kato yang kemudian menanyakan nama ibunya. Cheok menjawab bahwa nama ibunya adalah Songsim dan nama Jepangnya adalah Seishin. Ternyata Seishin yang dimaksud Cheok adalah subjek penelitian yang sekarang menjadi monster setelah menerima suntikan antraks. Letnan Kato tidak mengungkapkan fakta ini dan dia punya rencana gila untuk merubah Cheok menjadi monster sama seperti ibunya. Dia menuangkan cairan berisi parasit yang dia sebut Najin ke dalam gelas, tapi saat itu Cheok mengabaikannya. Ketika Cheok dikirim kembali ke selnya, dia menemukan tulisan ibunya yang terbuat dari darah. Dalam tulisan itu, ibu Cheok mengungkapkan bahwa dia ingin bertahan hidup agar bisa bertemu lagi dengan putrinya. Cheok menangis terseduh-seduh dan merasa sangat bersalah karena tidak bisa menemukannya lebih cepat. Dalam kilas balik, Taesang kecil harus menerima kenyataan bahwa ibunya ditangkap tentara Jepang. Dia tidak berdaya dan hanya bisa bersembunyi ketika ibunya yang menjadi bagian dari pejuang kemerdekaan disakiti para penjajah. Ibu Taesang berpesan kepada putranya untuk terus bertahan hidup apapun yang terjadi. Untuk memenuhi harapan itu, Taesang tumbuh menjadi pria yang cenderung mengutamakan dirinya sendiri. Dia tidak peduli pada sesuatu yang membutuhkan pengorbanan besar karena prinsip hidupnya adalah bertahan hidup sebaik mungkin. Namun, kehadiran Cheok justru merubah segalanya. Wanita itu memberinya alasan untuk bertindak gegabah dan perasaan yang dia miliki untuknya membuatnya berani mengambil resiko. Taesang dengan segala keberaniannya menyelamatkan Cheok yang tengah dilanda kesedihan. Taesang menghargai keputusan Cheok yang menolak untuk pergi sebelum menemukan ibunya di rumah sakit. Ketika dia kembali ke penjara untuk membebaskan tahanan lain, mereka tidak menuruti perintahnya untuk menunggu dan sebagian di antara mereka tidak bisa bertahan saat berhadapan dengan tentara Jepang. Beruntung, Taesang masih sempat menyelamatkan tahanan yang tersisa, lalu membawa mereka bersembunyi untuk menghindari serangan monster yang ternyata masih berkeliaran di area bawah tanah. Setelah apa yang terjadi, Taesang menuntut penjelasan dari pejuang kemerdekaan yang tidak menuruti perintahnya. Tindakan gegabahnya membuat sebagian tahanan mati sia-sia karena kabur tanpa rencana. Pejuang itu berkata bahwa dia tidak percaya kepada Taesang yang tidak pernah mau membela bangsanya sendiri dan menyebut kematian tahanan lain sebagai pengorbanan. Taesang sangat kecewa kepadanya, berpikir bahwa dia tidak layak menjadi pejuang sejati. Setelah bertemu dengan Pa Jung-won, Taesang meminta pria itu membawa para tahanan ke titik yang sudah ditentukan, sementara dia akan menjemput Cheok dan Myongja. Meski terlihat gegabah, Taesang sebenarnya sudah memikirkan jalan keluar untuk menyelamatkan semua orang. Cheok mendesak Letnan Kato untuk mengungkap kebenaran tentang ibunya, dan dia akhirnya tahu bahwa monster yang sedang mengamuk saat ini adalah Seishin, ibunya sendiri yang selama 10 tahun terakhir dia cari-cari keberadaannya. Cheok yang diselimuti amarah menyerang Letnan Kato lalu menyandranya agar dia bisa keluar dari rumah sakit. Bersamaan dengan itu, para tentara akhirnya bisa mengembalikan Seishin ke tempat penangkarannya. Sialnya bagi Cheok, setelah upaya pelariannya gagal, dia diikat di tempat penangkaran Seishin. Letnan Kato ingin melihat bagaimana reaksi monster ciptaannya saat melihat anggota keluarganya sendiri. Seseorang membawa Myongja pergi, sementara itu Taesang menunggu kesempatan untuk menyelamatkan Cheok yang harus berhadapan dengan ibunya. Ternyata Seishin mengenali Cheok saat dia berteriak menyebutnya ibu. Dan pertemuan tidak terduga ini menjadi reuni mengharukan di antara mereka. Letnan Kato memerintahkan pasukannya untuk menangkap Cheok, tetapi Seishin segera melindungi putrinya. Namun, ketika Seishin mulai tidak berdaya melawan serangan gas nitrogen,
dia melepaskan ikatan putrinya dan menghempaskannya. Di saat itulah Taesang segera menyelamatkan Cheok dan membawanya pergi. Taesang memeluk Cheok yang terus menangis dan dia akhirnya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat keduanya bersembunyi, Taesang berusaha menyemangati Cheok. Dia tahu bagaimana rasanya kehilangan ibu dan dia memintanya untuk terus bertahan hidup. Taesang percaya bahwa setiap orang tua ingin anak-anak mereka bertahan dan bisa menjalani kehidupan dengan baik. Ibu Nawol bekerja sama dengan ayah Juntaek, salah satu pebisnis terkemuka, untuk membebaskan mereka yang terjebak di rumah sakit Ongsong. Ini adalah bagian dari rencana Taesang dalam misi penyelamatannya yang dia rancang saat membuat kesepakatan dengan tentara Jepang sebelumnya. Tugas ayah Juntaek adalah menemui Ishikawa dan menyarankannya melakukan penyelidikan terkait orang hilang di rumah sakit Ongsong dan memberitahunya bahwa Myongja ada di sana. Ishikawa setuju untuk mengikuti rencana ini demi Myongja dan dia berjanji akan membawa pulang Juntaek. Dalam rencananya, Ishikawa menggeledah rumah sakit Ongsong untuk menemukan orang-orang yang dilaporkan menghilang di tempat tersebut. Direktur Ichiro tidak bisa mencegahnya karena Ishikawa hanya menjalankan prosedur pemeriksaan. Di saat itulah, mobil truk kepolisian milik Ishikawa bisa membawa para tahanan pergi dari rumah sakit secara diam-diam. Pak Junggun berhasil membawa para tahanan ke titik yang sudah ditentukan. Yongguan ikut ke dalam rencana pelarian ini, dan tentara yang sebelumnya membuat kesepakatan dengan Taesang juga berhasil menyelamatkan Myongja. Sayangnya, Taesang tidak bisa menemukan adik dari pejuang kemerdekaan yang menyamar menjadi petugas kebersihan di rumah sakit Ongsong. Pada kenyataannya, dia adalah korban percobaan yang sudah meninggal dunia. Sekarang, semua tahanan kecuali Juntaek telah berkumpul dan mereka siap untuk pergi meninggalkan rumah sakit dengan menumpangi mobil truk kepolisian milik Ishikawa. Sementara Ishikawa dan Direktur Ichiro menunggu pemeriksaan, tentara Jepang mulai mencari para tahanan yang kabur. Prioritas mereka adalah mencegah siapapun yang tidak berkepentingan pergi dari rumah sakit Ongsong demi menjaga kerahasiaan tempat tersebut. Dalam prosesnya, mereka menemukan keberadaan Taesang dan para tahanan yang mencoba kabur. Taesang, Cheok, dan Yongguan membuat blokade untuk menahan tentara Jepang dan terjadi baku tembak yang sangat menegangkan. Sementara itu, para tahanan menggunakan tali untuk menuruni bangunan dan orang kepercayaan Taesang, Gepyong, sudah siap menjemput mereka dengan mobil truk polisi. Taesang kewalahan menghadapi tentara Jepang yang jumlahnya terlalu banyak dan dia melemparkan bom asap untuk meredakan peperangan tersebut. Yongguan terluka parah. Dengan napas yang tersenggal-senggal, dia menyerahkan lencana miliknya pada Cheok dan memohon kepadanya untuk menyampaikan pesan pada sang ibu bahwa dia sangat merindukannya. Yongguan tidak sanggup bertahan dan dia akhirnya gugur dalam perjuangan tersebut. Sementara tentara Jepang menyiapkan serangan berikutnya, Taesang dan Cheok bergegas untuk kabur. Namun, setelah semua orang keluar dari gedung, Taesang tetap tinggal untuk mengulur waktu agar para tahanan bisa pergi bersama rombongan polisi Ishikawa. Waktu pemeriksaan telah selesai. Ishikawa dan pasukannya pergi dan para tahanan akhirnya bisa keluar dari rumah sakit Ongsong. Sementara itu, setelah menahan tentara Jepang sekuat tenaga, Taesang kabur melalui saluran udara, tapi dia terjatuh ke tempat pembuangan yang dipenuhi kerangka manusia dan pingsan. Ishikawa menepati janjinya untuk membawa Juntaek dan dia menjatuhkannya di jalanan kota. Direktur Ichiro setuju untuk melepaskannya karena ayah Juntaek sudah membayar sejumlah uang sebagai imbalan untuk melepaskannya. Di sisi lain, Gepyong yang mengendarai truk menurunkan Myongja di tengah perjalanan dan dia akhirnya bisa bertemu dengan Ishikawa. Semuanya berjalan sesuai rencana, tapi ternyata Ishikawa tidak benar-benar membiarkan para tahanan pergi. Gepyong menerobos keramaian di kota, tapi dia kesulitan kabur dari kejaran polisi Ishikawa dan akhirnya dia tertangkap. Beruntung, para tahanan yang dia bawa ternyata sudah pergi meninggalkan truk. Taesang sudah memperkirakan ini akan terjadi. Oleh karena itu, dia sudah menyiapkan bala bantuan dari orang-orang kepercayaannya yang tersebar di kota. Dalam rencananya, wanita pemilik kedai akan mengadakan pesta di tengah kota untuk menciptakan keramaian. Kemudian, pemilik toko jahit menyiapkan pakaian baru untuk para tahanan agar mereka bisa berbaur dengan penduduk lain dan pergi melarikan diri menaiki beca. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa Taesang telah menyiapkan rencana sedetail ini
dan upaya pelarian mereka berjalan sesuai harapan. Direktur Ichiro sangat marah saat dia mengetahui Myongja dan para tahanan di penjara berhasil kabur. Nyonya Maeda sangat kecewa kepadanya. Dia sudah menghabiskan banyak uang untuk membangun rumah sakit dan mendukung eksperimennya bersama Letnan Kato. Namun, dia tidak mendapat keuntungan apapun darinya. Tidak mau kehilangan posisinya, Direktur Ichiro mengungkapkan keberadaan Seishin. Dia percaya penemuan tersebut tidak hanya akan mengguncang dunia medis, tetapi juga sejarah umat manusia. Sementara itu, sesaat setelah siuman, Taesang langsung berhadapan dengan tentara Jepang, tapi dia berhasil mengalahkannya dan segera melanjutkan pelariannya. Di sisi lain, Cheok dan ayahnya mencari penginapan di tempat yang jauh. Ishikawa dan Myongja menghabiskan sisa malam mereka bersama. Sementara itu, Letnan Kato terus memikirkan kemungkinan buruk yang akan terjadi. Seseorang telah meminum cairan najin miliknya yang sebelumnya dia siapkan untuk Cheok. Situasi ini sangat berbahaya, mengingat parasit itu dapat membuat seseorang yang mengonsumsinya jadi ganas. Berdasarkan keterangan, beberapa orang yang sempat masuk ke ruangan Letnan Kato dan mungkin meminum najin adalah Taesang, Cheok, dan Myongja. Ibu Yongguan akhirnya menerima kabar kematian putranya, dan dia sangat terpukul. Sementara itu, orang-orang yang membantu para tahanan melarikan diri ditangkap polisi. Gepyong diinterogasi dan dipaksa untuk mengungkap kemana perginya para tahanan yang kabur. Karena tidak tahan menerima siksaan, Gepyong menyerah dan dia menceritakan semuanya kepada polisi Jepang. Cheok yang mengkhawatirkan Taesang terus menunggu keberadaannya di Pegadaian, begitu juga dengan Ibu Nawo. Bersamaan dengan itu, Pak Jungwon yang mengetahui kebenaran tentang Seishin tenggelam dalam kesedihan. Sementara itu, Taesang dengan sisa tenaga yang dia miliki menyamar jadi tentara Jepang. Kebetulan Nyonya Maeda datang ke rumah sakit Ongsong dan Taesang yang menyadari ini segera menyandranya. Namun, begitu dia menaiki mobil dan hendak pergi meninggalkan rumah sakit, Taesang pingsan di pelukan Nyonya Maeda yang kemudian merawatnya dengan penuh perhatian. Tampaknya Nyonya Maeda sudah lama menaruh perasaan pada Taesang dan karena itu dia mau membantunya. 4 hari berlalu. Taesang akhirnya siuman dan dia kembali ke Pegadaian dengan penuh percaya diri. Kemudian dia segera menemui Ishikawa untuk membebaskan rekan-rekannya yang ditangkap polisi. Taesang menjelaskan bahwa kebanyakan dari mereka yang ditangkap adalah pedagang. Menahan mereka sama dengan mematikan ekonomi kota. Begitu pemerintah menyadari ini dan melakukan penyelidikan, posisi Ishikawa akan sangat sulit. Pada akhirnya, demi kebaikan bersama, Ishikawa membebaskan rekan-rekan Taesang tanpa syarat. Cheok sangat senang saat dia bisa bertemu lagi dengan Taesang dan dia memeluknya dengan penuh rasa syukur. Keadaan pun menjadi tenang untuk sementara sampai akhirnya muncul kasus pembunuhan berantai yang menggemparkan polisi Jepang. Namun, mereka menyembunyikan masalah ini dari publik. Pasalnya, korban yang mereka temukan tidak lagi memiliki otak. Letnan Kato tahu ini disebabkan oleh najin yang sekarang merasuki tubuh seseorang. Tapi dia tidak bisa menceritakan masalah ini. Dia hanya menyebutkan 3 nama yang diduga menjadi pelaku kasus kematian berantai ini kepada Ishikawa. Ishikawa tampaknya tahu bahwa pelakunya adalah Myongja karena dia menunjukkan gelagat aneh setelah pulang dari rumah sakit Ongsong. Ternyata, ketika Myongja dibebaskan, dia sempat datang ke ruangan Letnan Kato dan meminum cairan berisi najin. Ishikawa sangat ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kekasihnya, tapi tidak menemukan petunjuk apapun, bahkan ketika dia menghadapi istrinya. Komisaris Ishikawa menikah dengan Nyonya Maeda demi kepentingan satu sama lain. Nyonya Maeda membutuhkan seorang suami agar bisa datang ke Juson, dan Ishikawa membutuhkan nama baik keluarga Maeda demi mencapai kesuksesan. Nyonya Maeda tidak peduli suaminya selingkuh, tapi jika dia punya anak, itu akan merusak nama baik keluarganya. Oleh karena itu, dia menahan Myongja. Ishikawa masih tidak terima dengan hal ini karena kekasihnya berubah setelah kembali dari rumah sakit. Ishikawa tahu istrinya menaruh perasaan pada Taesang. Jadi dia dengan kesal mengungkapkan bahwa laki-laki itu sebenarnya sudah punya pujaan hati, yaitu Cheok, detektif muda yang lebih cantik darinya. Tidak lama setelah berbagi momen kehangatan, Taesang dan Cheok harus menghadapi Myongja yang berkeliaran di jalan dan menyerang para penduduk. Tubuhnya berlumuran darah dan dia tampak seperti zombie.
Lebih mengerikan lagi, dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri dari serangan apapun. Bersamaan dengan itu, Nyonya Maida menemui Letnan Kato yang mengungkap kebenaran tentang Najin dan serum antraks. Najin adalah mikroorganisme yang ditemukan di gletser gunung salju. Mereka yang mengonsumsi Najin akan berubah menjadi predator yang tertarik pada otak manusia. Dan jika mereka disuntik dengan serum antraks dalam tahap predatornya, mereka akan berevolusi menjadi monster mengerikan seperti Seishin. Apa yang dialami Myeongja adalah tahap perubahan pertama, dan dia akan berubah menjadi monster jika menerima suntikan serum antraks. Kelemahan mereka adalah sinar matahari, api, dan nitrogen. Nyonya Maida berjanji akan terus mendanai eksperimen Letnan Kato dengan syarat dia harus membuat Seishin tunduk kepadanya. Meski kehilangan kendali atas tubuhnya, di beberapa kesempatan Myeongja bisa tersadar dan kembali seperti manusia biasa. Setelah melawan Taesang dan Cheok, Myeongja kabur ke pegunungan tepat ketika polisi mulai memburunya setelah menerima laporan. Polisi mengepung Myeongja yang kabur ke pegunungan. Ishikawa menjelaskan kepadanya bahwa dia harus kembali ke rumah sakit Tongsong sebelum dihukum mati karena telah membunuh banyak manusia. Dia juga berkata tidak mau lagi menerima anak yang ada di dalam kandungannya. Myeongja yang marah menerjang Ishikawa dan mencabik-cabik mukanya hingga sulit dikenali. Sampai akhirnya polisi melepaskan tembakan dan melumpuhkannya untuk sementara. Ishikawa dibawa ke rumah sakit Tongsong. Kondisinya sangat kritis dan Nyonya Maida yang mengetahui masalah ini memberikan isyarat pada Direktur Ichiro untuk membiarkan suaminya mati. Cheok pulang ke penginapan dan mengetahui bahwa ayahnya kembali ke rumah sakit Tongsong untuk menemui istrinya. Dia menyerahkan dirinya pada Letnan Kato yang setuju untuk menjadikannya subjek penelitian. Cheok memahami perasaan ayahnya dan dia menceritakan keadaan ini pada Taesang di Pegadaian. Pada malam itu, Taesang membawa Cheok ke tempat penyimpanan harta miliknya. Dia memberikan gelang cantik miliknya pada Cheok dan berkata bahwa itu bisa memberikan keberuntungan untuknya. Cheok mengajak Taesang saling berjanji, jika salah satu di antara mereka pergi lebih dulu, siapapun yang masih hidup harus mengingat orang tersebut. Cheok menjelaskan bahwa dia tidak sedih jika harus mati, tapi jika tidak ada satupun orang yang mengingat keberadaannya, itu membuatnya merasa kesepian. Maaf, itu tidak akan terjadi, jawab Taesang sambil tersenyum, dan dia menjelaskan bahwa mereka akan selalu bersama sampai akhir. Air mata Cheok mengalir. Dia memeluk Taesang dan mereka akhirnya saling berciuman. Everyone needs somebody to lean on. Everyone needs someone who cares. If we come together as one, help each other get stronger. We are bound in the name of the Lord. So let's come together, celebrate each other, stand united as one. We lift our hands up and pray, lay all our love before Him with all of our faith. He is the change within us, there is a light, let Him lead the way. Lift our hands up and pray today. Oh, pray. Oh, pray. Oh, pray. Oh, pray. So let's come together. Yeah, let's come together. We lift our hands up and pray, lay all our love before Him with all of our faith. He is the change within us, there is a light, let Him lead the way. Lift our hands up and pray today. Oh, pray. Oh,
Setelah apa yang terjadi, Taesang tidak mau orang-orang terdekatnya dalam bahaya, dan karena itu dia ingin menyelesaikan masalah yang terjadi di rumah sakit Ongsong. Cheok memikirkan hal yang sama. Dia takut harapan yang sia-sia akan melemahkan hatinya, dan dia takut kehilangan orang-orang yang dicintainya. Karena itu, dia memutuskan untuk pergi meninggalkan Taesang. Sebagai salam perpisahan, pada hari pemakaman Ishikawa, Cheok menembak Direktur Ichiro yang memegang tanggung jawab penelitian kejam terhadap ibunya, dan dia mengorbankan dirinya sendiri. Taesang sangat terkejut mendengar kabar ini. Namun, polisi Jepang yang pro kepadanya memberikan informasi bahwa Cheok menghilang setelah penembakan tersebut. Ternyata Cheok tidak mati dan sekarang dia ada di tempat persembunyian Nyonya Maeda. Dengan segala rasa cintanya, Nyonya Maeda menghadapi Taesang. Dia berbohong, berkata kepadanya bahwa Cheok sudah mati, dan memintanya melupakan gadis itu serta semua hal yang terjadi demi keselamatannya sendiri. Nyonya Maeda takut Taesang akan menjadi musuhnya jika dia terus mengganggu rencananya di rumah sakit Ongsong. Taesang tahu pertemuan ini adalah peringatan untuknya, tapi dia tidak gentar dan berkata bahwa dia akan mencari Cheok hidup atau mati. Taesang tahu Nyonya Maeda bukan tandingannya, tapi Cheok adalah orang yang sangat dia cintai. Mengorbankan harta kekayaan atau bahkan hidupnya sendiri, dia siap melakukan itu demi menyelamatkannya. Nyonya Maeda sangat kecewa. Dia merasa sudah berjuang mati-matian untuk melindungi Taesang, tapi sekarang dia ingin melawannya demi Cheok yang bahkan tidak bisa berbuat apa-apa untuknya. Nyonya Maeda menegaskan bahwa Taesang tidak akan bisa melawannya dan meragukan kesetiaan orang-orang terdekatnya. Ibu Nawol ternyata pernah mengkhianati ibu Taesang, dan karena dialah ibu Taesang tidak pernah kembali setelah ditangkap tentara Jepang. Gepyong yang awalnya setia juga mengkhianatinya setelah ditangkap polisi. Bahkan pekerja termuda di pegadaian Taesang, Bom-o, menjual informasi keberadaan Cheok demi tiket kapal agar dia bisa mencari ibunya yang pergi ke Jepang. Dan karena dia, Cheok tertangkap. Taesang mengakui semua ucapan Nyonya Maeda. Namun, dia menjelaskan bahwa orang-orangnya terpaksa berkhianat karena penjajahan yang terjadi. Dan dia tahu mereka hanya berusaha bertahan hidup. Pada malam itu, Taesang menegaskan bahwa hubungannya dengan Nyonya Maeda telah berakhir. Dan itu artinya mereka akan menjadi musuh. 누군가 내민 두 손으로 어루만져주며 괜찮다고 위로해준다면 그저 Nyonya Maeda menemui Cheok dan mengungkapkan bahwa dia mengenali Seishin. Dia juga menjelaskan bahwa mereka bertiga saling terhubung oleh ikatan takdir. Cheok tidak mengerti apa yang terjadi di antara ibunya dan Nyonya Maeda. Satu hal yang dia ketahui adalah fakta bahwa Nyonya Maeda ingin menjadikannya subjek penelitian. Taesang ingin meledakkan rumah sakit Ongsong untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di tempat tersebut. Para pejuang kemerdekaan mendukung rencananya dan meminjamkan semua bahan peledak yang mereka miliki. Taesang bersikeras ingin melakukan semuanya sendiri karena menurutnya itu lebih efektif. Setelah berhasil menyusup ke rumah sakit Ongsong, Taesang bertemu dengan Pak Jong-un yang bersembunyi di saluran udara setelah melepaskan dirinya dari tentara Jepang. Taesang sudah menyiapkan 2 tiket kapal menuju Tiongkok untuk besok dan menyerahkannya pada Pak Jong-un agar dia bisa membawa putrinya pergi. Status Cheok sekarang menjadi buronan, sebab itulah dia harus pergi meninggalkan Korea. Pak Jong-un sangat tersentuh. Dia membulatkan tekadnya untuk mengambil alih misi penghancuran dan menyerahkan keselamatan putrinya kepada Taesang. Menghancurkan rumah sakit Ongsong berarti melenyapkan Seishin. Pak Jong-un menegaskan bahwa hanya dia yang bisa
dan pantas melakukan misi ini karena Seisin adalah istrinya. Bersamaan dengan itu, Cheok dipaksa untuk berhadapan dengan ibunya di penjara bawah tanah rumah sakit Ongsong. Letnan Kato ingin meneliti reaksi dan ikatan keluarga yang terjadi di antara mereka. Seisin mengamuk saat melihat putrinya disakiti tentara Jepang, dan untuk pertama kalinya dia mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Dia berhasil menghancurkan penghalang, tapi tidak bisa mengalahkan Letnan Kato karena Cheok disandra olehnya. Sementara Pak Jungun memasang peledak, Cheok berusaha melepaskan dirinya dari tentara Jepang sampai akhirnya Taesang datang membantunya. Merasa tidak bisa menghadapi Seisin, Letnan Kato bergegas mengamankan Najin dan serum antraks miliknya. Namun tidak lama dari itu misi penghancuran dimulai. Setelah memancing Seisin ke ruangan yang dipenuhi bahan peledak, Pak Jungun menghadapi istrinya dengan perasaan sedih dan mereka mengakhiri kisah hidup bersama dengan tragis. Meski tidak hancur total, rumah sakit Ongsong kehilangan fungsi utamanya untuk melakukan eksperimen, dan tentara Jepang yang tersisa berusaha mengatasi kekacauan ini. Taesang dan Cheok selamat dari ledakan. Mereka kemudian bertemu dengan Sachimoto yang hendak pulang ke Jepang. Pada pertemuan itu, Sachimoto mengungkapkan bahwa dia pernah bertemu Seisin di penjara dan dia meminta maaf kepada Cheok karena tidak bisa membantu ibunya pada saat itu. Sebagai bentuk permintaan maaf, Sachimoto membantunya melarikan diri bersama Taesang. Taesang mengirim surat kepada Ibu Nawol untuk menyiapkan bekal pelariannya ke Tiongkok bersama Cheok. Ibu Nawol memasukkan sejumlah emas ke dalam koper dan Bom-o yang ingin menebus kesalahannya menawarkan diri untuk mengantar koper tersebut kepada Taesang di pelabuhan. Bersamaan dengan itu, Seisin yang ternyata masih hidup muncul ke permukaan dan dia segera mencari keberadaan putrinya. Bom-o tidak menyadari Nyonya Maeda mengikutinya ke pelabuhan dan upaya pelarian Taesang jadi terganggu. Bom-o merasa sangat bersalah, tapi Taesang tidak menyalahkannya dan memintanya untuk bersembunyi. Nyonya Maeda membawa anak buahnya untuk melenyapkan Taesang dan Cheok yang sudah terlalu banyak mengetahui rahasianya. Dia dengan berat hati mengucapkan selamat tinggal kepada Taesang dan pergi meninggalkannya. Taesang dan Cheok melawan pasukan Nyonya Maeda sekuat tenaga. Mereka sangat kewalahan sampai akhirnya Seisin datang membantu, tapi dia tidak menganggap Taesang sebagai sekutu. Ketika Seisin hendak menyerang Taesang, Cheok segera melindunginya dengan sisa tenaga yang dia miliki dan berkata pada ibunya bahwa Taesang adalah pria yang dia cintai. Seisin diam terpaku dan sangat menyesali tindakannya. Cheok terluka parah dan di malam yang tidak terduga itu dia menghembuskan napas terakhirnya. Kepergian Cheok membuat Taesang sangat terpukul dan dia menangis terseduh-seduh. Letnan Kato selamat dari ledakan. Dia mengamankan bayi Myongja yang terlahir di penjara bawah tanah dan tampaknya Najin memilih bayi tersebut sebagai inang barunya. Korea merdeka pada 15 Agustus 1945, bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua. 1 tahun setelahnya, ketika Nyonya Maeda menghadiri peringatan kematian suaminya, dia mendapat surat ucapan selamat tinggal dari Taesang. Firasatnya mengatakan ada yang tidak beres, dan tidak lama dari itu terjadi ledakan yang begitu besar. Juson menjadi lebih baik setelah merdeka. Pegadaian Taesang kembali beroperasi seperti biasanya. Dan selama 1 tahun terakhir, Taesang terus merindukan pujaan hatinya. Nyonya Maeda selamat dari ledakan, tapi sebagian wajahnya hancur. Letnan Kato mengunjunginya dan memberi kabar bahwa meskipun rumah sakit Ongsong telah ditutup, dia belum menyerah pada penelitiannya. Cerita musim pertama berakhir ketika tubuh Cheok jatuh ke perairan. Seisin segera mengikuti dan memeluk putri yang tidak sengaja dia bunuh. Dalam tindakan terakhirnya, dia mengorbankan dirinya dengan membiarkan Najin yang ada di dalam tubuhnya masuk ke mulut Cheok. Seisin tenggelam dalam kegelapan. Sementara itu, Cheok bangkit dan dia membuka matanya dengan tatapan tajam. Kesulitan dan perjuangan adalah harga yang harus kita bayar untuk pencapaian dan kemenangan. Kebahagiaan tidak terjadi begitu saja. Dibutuhkan banyak doa, kerendahan hati, pengorbanan, dan cinta. Mencintai itu bukan perkara sulit. Bahkan saat memperjuangkannya, semua itu akan terasa seperti angin yang berlalu. Karena sejatinya, cinta mampu memberikan semangat dan keberanian.